Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 program studi akuntansi S1 kelas B, mata kuliah ekonomi manajerial dengan dosen pengampun Ibu Fajriani Asis, SPD, SE, MSI akan membahas materi mengenai pemerintah, investasi, bisnis, dan ekonomi nasional. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Putrianti. Saya akan membawakan materi tentang pengertian investasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang sekarang guna mendapatkan manfaat balas jasa atau keuntungan di kemudian hari. Menanamkan uang sekarang berarti uang tersebut dapat dikonsumsi. Namun karena kegiatan investasi dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa depan. Investasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, investasi terjadi karena suatu keharusan. Investasi terjadi karena suatu keharusan adalah investasi yang terjadi secara otomatis. Terwujudnya investasi ini tergantung dari masing-masing orang atau sekelompok yang melakukannya. Yang kedua, investasi yang terjadi karena keinginan. Investasi karena keinginan adalah investasi yang disengaja karena diinginkan atau direncanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi karena keinginan masa depan. Sekian. Perkenalkan, saya Maharani Liksya Rayuanggini. Saya akan membawakan materi tentang manfaat investasi, jenis dan karakteristik investasi. Manfaat investasi yang pertama, investasi yang bermanfaat untuk umum, seperti investasi di bidang infrastruktur, contohnya jalanan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan seterusnya. Investasi di bidang teknologi, investasi di bidang penelitian dan pengembangan, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang kedua, investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Yang ketiga, investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga, dalam rangka keinginan memenuhi kebutuhan dan keinginan di masa datang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga. Jenis dan karakteristik investasi. Investasi menurut jenis terbagi menjadi dua. Yang pertama, investasi langsung atau direct investment. Yang kedua, investasi tidak langsung atau indirect investment. Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis. Yang kedua, investasi tidak langsung adalah investasi pada aset keuangan, bukan pada aset atau faktor produksi. Investasi menurut karakteristik. Yang pertama, investasi publik atau public investment adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik. Yang kedua, investasi swasta atau private investment adalah investasi yang digunakan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha dengan tujuan mendapatkan laba. Investasi jenis ini disebut dengan profit motive. Baik, perkenalkan, nama saya Winda Sultami. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sumber daya investasi. Sumber daya investasi adalah faktor yang sangat strategis dan diperlukan untuk mewujudkan atau mendorong timbulnya aktivitas investasi. Tanpa adanya sumber daya, tidak mungkin melakukan pengembangan investasi. Adapun yang termasuk ke dalam sumber daya investasi yaitu investasi secara makro dan mikro. Yang pertama yang saya akan menjelaskan yaitu sumber daya investasi secara makro. Secara makro, sumber daya investasi dapat dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, SDM, sumber daya alam SDA, dan sumber daya buatan SDB.
Sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting bagi pengembangan investasi. Mengapa? Karena manusia merupakan pencetus ide dan pemilik gagasan yang merupakan awal dari berbagai kegiatan. Yang kedua, sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam ini menawarkan berbagai peluang kepada manusia untuk dimanfaatkan secara optimal melalui kegiatan investasi. Dan yang ketiga yaitu sumber daya buatan atau SDB. Sumber daya buatan atau SDB merupakan hasil karya manusia berupa fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi. Yang kedua yaitu sumber daya investasi secara mikro atau perusahaan. Secara mikro perusahaan, sumber daya investasi pada intinya adalah daya saing usaha. Adapun yang termasuk ke dalam sumber daya investasi secara mikro atau perusahaan yaitu 1. Sumber daya manusia, 2. Penguasaan aset fisik, dan yang ketiga penguasaan aset non fisik. Sumber daya manusia di sini saya sudah menjelaskannya seperti yang di atas, bahwa sumber daya manusia adalah kekayaan yang paling strategis dan penting bagi pengembang perusahaan, karena pengembang investasi dan bisnis pada umumnya terjadi karena dorongan para entrepreneur. Yang kedua, penguasaan aset fisik. Penguasaan aset fisik ini meliputi terhadap faktor-faktor produksi fisik seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan faktor produksi. Yang ketiga, penguasaan aset non-fisik. Pengertian penguasaan aset non-fisik adalah terhadap informasi teknologi, kemampuan inovasi, dan kemampuan organisasi yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usaha atau investasinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ernawati Senolangi. Saya akan menjelaskan materi terkait bagaimana aktivitas ekonomi dan investasi. Kesejahteraan masyarakat suatu bangsa secara umum tergambar oleh produk domestik bruto atau PDB atau biasa juga disebut Gross Domestic Product atau GDP yang dihasilkan oleh negara tersebut. Apa itu produk domestik bruto? Produk domestik bruto merupakan jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada saat tertentu. Fungsi dari produk domestik bruto yaitu sebagai alat ukur bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Sehingga semakin tinggi produk domestik bruto, maka semakin sejahtera masyarakatnya. Dengan demikian, maka tingkat kesejahteraan masyarakat itu berkaitan erat dengan perkembangan investasi, yaitu berupa penciptaan nilai tambah. Saya Ulaya Arika akan membawakan materi tentang keterkaitan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti disinggung di muka, investasi adalah awal dari berbagai kegiatan ekonomi. Dengan demikian, maka bila kegiatan investasi berkembang dengan baik dan efisien, maka akan diikuti oleh tumbuhnya kegiatan ekonomi lainnya. Investasi merupakan kegiatan penciptaan tambah atau value added yang berkumulasi menjadi produk domestik bruto atau PDB. Di sisi lain, secara makro, investasi juga merupakan bagian dari nilai tambah atau produk domestik bruto atau PDB. Oleh karena itu, antara investasi dan pertumbuhan ekonomi PDB mempunyai kaitan yang ditunjukkan oleh koefisien ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Dengan menggunakan kedua informasi tersebut, dapat dicari data ICOR ekonomi nasional, regional, maupun ICOR di masing-masing sektor ekonomi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan peranan pemerintah dalam pengembangan investasi. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengembangan investasi nasional, baik yang dilakukan oleh negara melalui APBD berupa investasi publik maupun investasi yang dilakukan oleh swasta, domestik maupun asing. Maka peran ini tidak boleh hilang, dibatasi atau tidak bisa dihalangi atau dihilangkan oleh alasan globalisasi atau perdagangan bebas ataupun alasan yang lainnya. Karena hakikat bernegara ada 3 hal. Yang pertama, adanya wilayah. Yang kedua, adanya rakyat yang diperjuangkan kepentingannya. Yang ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Kemudian
Setiap kebijakan negara yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena kepentingan nasional terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kepentingan ekonomi, yang kedua, kepentingan pertahanan dan keamanan, yang ketiga, kepentingan politik. Peranan pemerintah dalam pengembangan investasi nasional sangat luas. Secara umum, peran tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, peran pengatur, yang kedua, peran pengarah, yang ketiga, peran pengawas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferawati Nesa Langujumusa. Saya akan membaca materi selanjutnya, yaitu ekonomi nasional. Ekonomi nasional terdiri dari 3. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut. Aktivitas ekonomi akan menghasilkan nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial di masyarakat. Antara lain, dihasilkannya barang dan jasa, terbukanya kesempatan kerja, termanfaatkannya aset atau faktor produksi yang ideal atau menganggur, dihasilkannya surplus usaha maupun nilai tambah sosial. Yang kedua, pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Tugas negara secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi ekonomi, peningkatan masyarakat terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek pendapatan atau income dan aspek banyaknya pilihan konsumsi atau number of choices, barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah dan ekonomi publik. Peran pemerintah di bidang ekonomi adalah mengelola ekonomi publik atau melaksanakan manajemen ekonomi publik. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berperan sebagai dinamisator dan regulator sekaligus fasilitator dari perekonomian nasional, berfungsi untuk A. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, B. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, C. Menciptakan persaingan nasional, dan D. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Sekian. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.